pilih Sony A6400 atau ZV-E10. Sebelumnya saya memakai A6400 dan sekarang saya pindah ke ZV-E10 karena menurut saya kamera ini pilihan yang tepat buat saya pribadi ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Karena semuanya juga harus dibeli dan sesuaikan sama kebutuhan. Mungkin kalian bingung nih mau beli A6400 atau ZV-E10 gitu, atau mungkin mau beli yang lain kayak Canon EOS R50 gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih tetap pilih Sony ya, dengan alasan autofokusnya yang super cepat dan akurat. Oke, di sini saya bakal membandingkan kelebihan dan kekurangan dari A6400 yang sebelumnya saya pakai sekitaran mungkin kalau nggak salah 3 tahun ya, dan bakal saya bandingkan dengan ZV-E10 yang baru aja saya beli 2 minggu yang lalu. Oke, pertama saya bahas di Sony A6400. Sony A6400 itu sudah memiliki electronic viewfinder buat ngintip kalau misalkan lagi foto ya. Ini sangat berguna sekali kalau misalkan kalian suka motret dan emang basicnya profesional. Lalu dari body juga lebih kokoh karena dia pakai magnesium alloy dan sudah tahan debu dan percikan air juga. Kerasa enak aja ya kemarin waktu pegang Sony A6400. Dan enaknya Sony A6400 itu lebih tahan ya ketika rekam video, terutama di 4K, gak cepet panas. Intinya cocok banget buat kamu yang suka rekam video panjang. Dan Sony A6400 itu sudah built-in flash, tinggal ditekan aja di sini kemarin, maka bakal ada otomatis flashnya ya muncul. Kalau ZV-E10 ini tidak ada ya. Dan Sony A6400 itu lebih cocoknya buat orang yang suka fotografi serius, menurut saya itu ya. Tapi ada kekurangan yang membuat saya pindah ke Sony ZV-E10. Pertama, flipnya ke atas yang menurut saya ini agak menyulitkan juga atau berasa tidak manfaat ketika di bagian atasnya itu, di hot shoe-nya itu kita meletakkan kayak mungkin mikrofon atau aksesoris yang lainnya, karena otomatis terhalang ya si posisi layarnya, jadi kita nggak bisa lihat dari depan gitu kan. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu tidak ada fitur vlogging juga seperti ZV-E10 kayak produk showcase, background defocus. Di A6400 tidak ada ya, karena ya emang udah lama juga sih rilisnya. Dan mikrofon Sony A6400 itu yang saya rasakan ketika pakai mic eksternal, dia tidak ada limiter. Ini sangat mengganggu sekali ketika mikrofon yang kita beli itu emang bawaannya tidak ada limiter. Contohnya ya, misalkan saya lagi review speaker nih, volume pelan oke lah suaranya. Tapi ketika speakernya digedein, maka hasil rekaman dari Sony A6400 itu ketika saya pakai mic eksternal, dia bakal peaking atau memuncak, yang mana emang ketika syuting suara kita biasa atau langsung tinggi gitu. Ini sangat merepotkan, tidak ada limiter seperti ini. Dan body Sony A6400 itu tergolong berat, agak susah kalau misalkan dipakai buat vlogging ya. Sony A6400 itu apalagi di 4K-nya juga ada cropping. Jadi kalau misalkan pakai lensa 16 mili itu, dia itu bakal lebih dekat gitu. Jadi kurang enak lah. Walaupun secara fokus ya Sony nggak perlu diragukan lagi, cepat dan akurat ya. Itu juga ya alasan saya dulu pindah dari Canon ke Sony. Lalu selanjutnya saya bakal bahas ZV-E10 yang baru aja saya beli ya ini. Nah, enaknya ZV-E10 ini flip layarnya ke samping seperti ini, very angle kalau nggak salah, atau apalah namanya. Pokoknya intinya ini enak banget flipnya ke samping seperti ini ya. Tuh. Ini lebih enak buat vlogging seperti ini nih. Vlogging seperti ini lebih enak ya. Lalu body ZV-E10 ini lebih ringan dan ini sangat cocok sekali buat vlogging, apalagi buat mode potret seperti ini. Apalagi ini flipnya ke atas ya seperti ini, very angle. Ini lebih enak sih buat vlogging gitu kan, unboxing, buat live streaming kayak gitu, ini lebih enak. Lalu ada fitur istimewa juga seperti background defocus, terus produk showcase juga buat konten unboxing, buat vlogging, ini lebih enak ya. Lalu ada face purity AE juga, yang cahaya itu otomatis menyesuaikan ke wajah. Dan mikrofon internalnya lebih baik dari Sony A6400 karena di sini ada mikrofon 3 kapsul katanya. Dan ini dalam paket penjualannya juga sudah dikasih hot shoe atau dead cat atau windshield ya. Ini dalam paket penjualannya tinggal dipasang aja di sini. Ini windshieldnya ada di box, nggak saya pakai karena saya pakai mic eksternal. Dan enaknya ini ketika dicolokkan ke komputer, misalkan mau dijadikan webcam, itu tinggal colok aja langsung kebaca, nggak perlu pakai sound card, nggak perlu pakai HDMI. Tinggal di set aja ya di sini di pengaturannya ke USB streaming, otomatis connect ya komputer. Ini enak banget, gak ribet.
Lalu di sini enaknya ada lubang headphone juga buat memonitoring ya. Kalau misalkan di Sony A6400 itu tidak ada, dan tentunya di sini ada lubang mic eksternal juga. Yang tentunya ini sudah ada limiter juga. Jadi lebih enak seperti yang saya tadi bilang ketika saya review speaker, misalkan mau kecil atau besar nggak bakalan terjadi yang namanya picking ya kalau misalkan ada limiter seperti ini. Dan ZVE10 ini bisa rekam video 4K tanpa crop ya. Berbeda dengan Sony A6400, ketika rekam video 4K itu dia bakal crop. Ini tentunya jadi nilai lebih ya buat Sony ZVE10 ini. Apalagi suka vlogging pakai 4K gitu kan. Dan tentunya ZVE10 ini harganya lebih terjangkau. Itu ya catatannya, dan ini produk terbaru juga. Walaupun sekarang ada ZVE10 generasi kedua ya. Ini ZVE10 generasi pertama aja masih sangat worth it. Nah, sekarang kita bahas kekurangan dari ZVE10 ini. Yang pertama, tidak ada viewfinder buat ngintip ya. Ini buat yang suka foto-foto kan suka ngintip kayak gini. Nah, ZVE10 ini tidak ada. Ya kita harus lihat layar aja seperti ini kalau misalkan mau motret. Tapi kalau saya pribadi kemarin waktu pakai Sony A6400, viewfinder nggak dipakai juga sih. Karena saya lebih ke video juga, dan foto-foto juga saya nggak suka ngintip gitu kan. Dan yang saya rasakan Sony ZVE10 ini kurang kokoh jika dibandingkan dengan Sony A6400. Dan ini tidak water seal juga ya. Tapi ya itu dampaknya ke bobot jadi lebih ringan. Kalau saya sih yang penting tidak terlihat murahan aja, dan ini masih terlihat premium ya. Walaupun bahannya nggak sebagus Sony A6400 tentunya. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan sih. A6400 berkualitinya bagus, ya ke bobotnya juga jadi berat kan. Dan yang saya rasakan ZVE10 ini lebih cepat ke overheatnya, terutama direkam video 4K jika dibandingkan dengan Sony A6400 ya. Walaupun itu mungkin butuh rekam yang emang benar-benar lama ya, tapi intinya lebih cepat panas jika dibandingkan dengan Sony A6400. Pokoknya ketika kalian pakai ZVE10 untuk dijadikan webcam, saran saya cabut aja ya memorinya karena bakal cepet panas dan overheat. Di Sony A6400 juga sama sih, kalau misalkan dijadikan webcam, copot aja memorinya biar nggak cepet panas. Lalu ZVE10 ini tombolnya lebih simple, yang terkadang saya pribadi agak membingungkan karena saya pertamanya kan di Sony A6400 banyak tombolnya lebih enak gitu ketika atur-atur. Nah, ZVE10 ini tombol-tombolnya lebih sedikit. Kalau misalkan sebelumnya pakai Sony A6400 ini agak membingungkan aja sih gitu. Cuma nanti ya masalah itu lama-lama terbiasa juga kan. Jadi pilih A6400 jika kalian fokus ke fotografi serius, misalkan seperti street fotografi, landscape atau potret, sering memotret di luar, dan tentunya yang terbiasa sama viewfinder kayak gitu, pilih A6400. Apalagi buat kalian yang butuh satset buat kontrol manual ya, karena tombol-tombolnya itu Sony A6400 itu lebih banyak. Dan tentunya pilih A6400 ketika kalian emang suka rekam video 4K dengan durasi yang sangat panjang. Nah, itu cocok banget karena lebih tahan ke overheatnya ya. Dan tentunya kalian pilih A6400 kalau misalkan butuh flash internalnya. Intinya kalau misalkan butuh kamera buat kerja keras dan profesional, kalian lebih baik pilih Sony A6400. Tapi kalian wajib pilih ZVE10 kalau kalian fokus di video, buat vlogging, buat konten unboxing, buat konten affiliate seperti itu, yang pengen upgrade ke kamera. Ini wajib menurut saya pilih Sony ZVE10. Apalagi fokus Sony itu ultra cepat dan akurat. Ingin kamera yang simple, ringan, enak dibawa kemana-mana, apalagi buat vlogging, mudah dipakai buat pemula juga karena tombol-tombolnya gak membingungkan. Pengen yang ada fitur produk showcase, background defocus kayak gitu, yang tentunya ini lebih manfaat ya ketika buat konten unboxing atau review atau buat vlog. Ini tentunya lebih bermanfaat. Dan pilih juga Sony ZVE10 kalau misalkan kalian butuh webcam yang gak ribet, yang ketika colok komputer itu langsung plug and play, gak perlu yang namanya capture card atau gak perlu HDMI juga. Cocok buat live streaming kayak jualan atau afiliator yang pengen upgrade gitu kan ke kamera. Nah, cocok banget pilih ZVE10 ini ya. Jadi ZVE10 ini lebih mengutamakan
mengutamakan kemudahan gitu kan, lebih fleksibilitas. Bukan diperuntukkan buat body yang emang tahan banting atau lebih ke profesional kayak Sony A6400 seperti itu. Jadi intinya kamera Sony A6400 itu kamera yang lebih ke serius untuk fotografer dan videografer yang butuh durabilitas dan kontrol penuh. Kalau ZV-E10 kamera yang praktis dan cerdas untuk konten kreator yang ingin hasil keren tanpa ribet. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau misalkan jelas-jelas kebutuhannya di video, ambil ZV-E10. Tapi kalau misalkan di keduanya, foto, video, dan butuh rekam lama, pilih A6400 ketika kalian emang pengen benar-benar profesional.